kami, menjayakan negeri. Kita lanjut ke PowerPoint yang kedua, yaitu epistemologi lanjutan, epistemologi dasar dan asumsi-asumsi Islam. Dalam Islam sendiri, tahu itu memiliki hierarki. Ini saya ambil dari pendapat Qoti Abdul Jabbar, ya, seorang teolog dari aliran Mu'tazilah yang mengklasifikasikan atau membuat hierarki tahu menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, jahil. Yang kedua, taklid. Yang ketiga, zon. Yang keempat, ilmu marifah, yang memiliki klasifikasi atau memiliki ciri-cirinya, yaitu alama huwabihi, korespondensi, yaitu ada kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan yang memiliki kriteria objektif. Dan yang kedua adalah sukunun nafs, yaitu tenangnya jiwa, kriterianya adalah subjektif. Pertama adalah zahil, yaitu pengetahuan yang tidak diverifikasi, pokoknya mengaku paling benar, tapi mungkin terdapat kekeliruan, sedangkan ia sendiri pun tidak menyadari kebenaran maupun kesalahan yang ia yakini itu. Nah, sedangkan dalam bahasanya Al-Ghazali sendiri, jahil itu adalah orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Nah, makanya kan orang-orang Arab sebelum Islam hadir dikatakan sebagai orang yang jahiliyah. Jahiliyah di situ kan bukan berarti orang yang tidak berpendidikan, bukan berarti orang yang jauh dari peradaban, bukan berarti orang yang tidak memiliki pengetahuan, sebab jahiliyah di situ adalah dia merasa paling benar. Dia merasa bahwa dia tahu bahwa Allah itu ada, tapi dia tetap menyembah berhala-berhala sebab menurut pengetahuan mereka berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan kecil mereka. Maka mereka menyembah berhala-berhala tapi juga mengakui adanya Allah. Kedua ada taklid, yaitu pengetahuan yang menimbulkan kesadaran bahwa dirinya tidak tahu dan memilih untuk mengikuti pendapat orang lain. Sains itu kan juga merupakan bagian dari taklid sebetulnya. Sebab pengetahuan yang kita ketahui sekarang kan ikut kepada tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang memiliki pengetahuan atau memiliki representatif terhadap pengetahuan tersebut. Sebab menggunakan teori lama misalkan untuk dikembangkan dalam agama juga kan ada, dan itu wajar ya. Dan taklid ini posisinya lebih tinggi daripada jahil. Maka jangan merasa minder kalau misalkan kita taklid dalam agama. Sebab taklid itu kan kita sadar bahwa kita itu tidak paham dengan ilmu fikih misalkan. Nah, maka saya mengikuti ilmu fikihnya Imam Syafi'i. Saya mengikuti fikihnya Imam Maliki Hambali dan Ahmad ya. Dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu zon. Zon itu artinya prasangka. Nah, di dalam Al-Quran kalau tidak salah, Al-Quran surat Al-Hujurat, teman-teman bisa cek ya, ayat 12. Penggalan ayatnya seperti ini. Inna ba'do zonni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, ada sesuatu yang di dalam prasangka itu yang dianggap benar, hanya saja belum mendapat data yang valid. Jadi belum mendapat dalil yang kuat. Misalkan saya tahu bahwa membunuh itu dilarang oleh agama, ya. Tapi saya tidak terlalu kuat memiliki bukti yang kuat bahwa di dalam agama ada ayat-ayat yang menceritakan ataupun yang mengisahkan tentang dilarangnya membunuh manusia ya. Kalau membunuh ayam atau menyembelih kambing itu ya diboleh-bolehkan saja, asal kambingnya merupakan milik kita masing-masing. Itu zon. Kemudian tingkatan yang keempat, nah barulah ilmu atau marifah.
yaitu ilmu dalam bahasa Arab ini juga memiliki pengertian atau definisi yang unik ya. Ilmu dalam bahasa Arab artinya pengetahuan, belum menjadi sains, sedangkan di Barat sendiri sains sudah dimaknai sebagai ilmu, dan di Indonesia sendiri ilmu itu adalah sains, sedangkan pengetahuan itu adalah knowledge. Ya, ini juga cukup membingungkan. Nah, di dalam ilmu atau ma'rifah itu terdapat dua ciri, yaitu yang pertama alamah wabihi, korespondensi, yaitu kesesuaian antara proposisi atau antara pernyataan dengan kenyataan, kelihatannya objektif. Apa yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan. Misalkan kita mengatakan bahwa ada sebuah apel jatuh misalkan, dan kita mengatakan bahwa itu merupakan salah satu hukum gravitasi, bahwa yang jatuh itu adalah ke bawah. Nah, itu korespondensi antara adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, dan itu objektif, bisa dibuktikan. Lalu yang kedua adalah sukunun nafs, yaitu tenangnya jiwa, kriterianya subjektif. Nah, kalau misalkan sudah sesuai antara pernyataan dan kenyataan tapi belum mendatangkan ketenangan dalam jiwa, berarti itu belum termasuk ilmu atau marifah. Itu masih ranahnya zon. Nah, kalau sudah masuk ilmu marifah, itu sudah masuk ilmu, itu sudah menenangkan jiwa, sudah tidak bertanya-tanya lagi, tapi sudah merasa tenang jiwa kita, karena kebenarannya sudah kita ketahui. Nah, dalam berislam juga seperti 4 kategori di atas yang telah saya sampaikan. Tinggal teman-teman sekalian mengukur ya, apakah ketika melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu, kita berada di level mana. Apakah kita berada di level jahil, maka teman-teman sendiri yang dapat dan bisa mendeteksinya masing-masing. Ketika kawan-kawan sekalian melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu yang kawan-kawan sendiri tidak paham pada dasar yang dipercayai, maka levelnya adalah jahil. Lalu apabila kawan-kawan sekalian melakukan dan mempercayai sesuatu karena ikut sesuatu, semisal organisasi atau pendapat kiai atau ustadz, itu namanya taklid. Taklid ini boleh ya, karena dia kan sadar bahwa dia tidak tahu dan dia mencari tahu. Yang tidak boleh itu adalah taklid buta, sebab taklid buta dia tidak tahu dan dia juga mengikut kepada orang yang belum tentu tahu. Kemudian ketika kawan-kawan melakukan atau mempercayai sesuatu, itu sudah mulai berpikir sendiri, sudah menebak-nebak sendiri, hanya saja tidak memiliki dasar yang kuat atau bukti yang konkret, berarti level tahu ataupun pengetahuan teman-teman berada di zone prasangka. Nah, terakhir, jika kawan-kawan sudah memiliki bukti yang objektif dan jiwa yang tenang, berarti kawan-kawan sekalian sudah pada level ma'rifah. Next, kita ke slide yang ketiga, yaitu sumber pengetahuan dalam Islam. Pada dasarnya epistemologi Barat dan Islam itu memiliki kesamaan ya. Hanya saja ada tambahan dalam epistemologi Islam karena berbicara tentang agama. Sebab di Barat sendiri kebanyakan pengetahuan-pengetahuan ataupun asumsi-asumsi yang dibangun adalah positivistik. Ia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris dan analisis yang sifatnya rasional. Empiris berarti hanya mempercayai yang objektif, ya, hanya mempercayai aspek fisik, kelihatan oleh panca indera, dan tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang metafisik atau meaningless. Mereka menganggapnya meaningless ya. Hal tersebutlah yang membedakannya dengan agama misalkan. Sebab agama kebanyakan di hal-hal yang non-positivistik, non-data empiris, dan non-data rasional. Meskipun demikian, di Barat pun ada yang menganggap bahwa hal-hal yang metafisik itu mungkin memiliki fungsional atau kebergunaan. Salah satu tokoh yang mengkaji itu, yang memiliki teori tersebut adalah Karl Raimund Popper, dengan teori falsifikasinya bahwa
agama juga memiliki kemungkinan benar. Sebab menurut Popper kebenaran itu kan sifatnya sementara sebelum diuji kembali, dan kebenaran itu kembali menjadi kebenaran yang sifatnya sementara. Dan kebenaran itu, kata Popper, tidak ada yang sejati. Contohnya misalkan dulu itu ada fenomena nari ya, nari. Itu loh yang punya batu dan di dalam batunya itu bisa mengobati orang yang sakit. Nah, itu kan secara rasional kan tidak masuk akal. Gimana bisa mungkin batu bisa menyembuhkan? Nah, mungkin dalam agama juga banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal atau ilmiah, tapi karena ia memiliki fungsional, makanya orang-orang atau orang yang beragama bisa lebih menata hidupnya. Misalkan bersedekah, ya. Kalau dalam Islam bersedekah itu kan kita mengeluarkan uang, memberi uang, tapi diganti dengan berkali lipat pahala. Nah, di orang Barat misalkan ya, di paham kapitalisme itu kan tidak ilmiah, sebab ya kalau mau banyak uang ya harus bekerja lebih giat, harus menghasilkan uang yang lebih banyak, tidak dengan mengharapkan imbalan pahala yang bersifat metafisik. Nah, itu hal-hal yang ada di dalam agama. Adapun sumber pengetahuan dalam Islam, tentu ya akal dan mudrakat ataupun empiris juga diakui dalam Islam. Tidak mungkin umat Islam tidak mengakui hal-hal yang bersifat empiris dan juga yang berbau rasional. Ya, karena dua itu kan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam filsafat Islam pun dua hal ini dimasukkan di dalam sumber pengetahuan dalam Islam. Tapi yang membedakannya adalah di dalam Islam ada kabar ataupun khobar. Nah, untuk dua hal yaitu akal dan mudrakat atau empiris tidak perlu saya jelaskan kembali karena hampir sama dengan barat ya. Maksudnya coraknya, cuman tambahannya ada di khobar ini. Nah, baik dari orang yang dipercaya atau dari nas, khobar itu berasal kitab suci atau karya dari orang yang dipercaya, misalkan kitab-kitab fikih, karya-karya tafsir. Nah, itu kan adalah nas ataupun teks ya, selain Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam khobar sendiri terdapat tiga hal. Yang pertama adalah meniscayakan pengetahuan langsung, kedua kebenarannya diketahui melalui inferensial, dan yang ketiga adalah khabar wahid. Yang pertama, meniscayakan pengetahuan langsung adalah orang yang memberitahu yakin dan pasti. Kita tidak perlu mencari tahu lagi karena orang yang memberitahu itu sudah yakin. Misalkan Nabi Muhammad SAW membawa kitab Al-Quran, risalah Al-Quran, ajaran Al-Quran, dan kemudian kita meyakininya. Nah, karena yang membawanya juga yakin dan pasti. Kemudian jumlahnya lebih dari 4 orang. Untuk hal yang empiris tidak harus sebetulnya diuji aspek membawanya, sebab misalkan ketika kita menuduh ataupun ketika kita bersaksi bahwa si A itu melakukan zina, itu kan harus minimal ada 4 orang saksi. Nah, itu sudah meniscayakan kepada pengetahuan yang langsung. Pengetahuannya tidak perlu diuji kembali karena sudah pasti. Karena kan 4 orang itu kan kadang meskipun berbeda satu sama lain, tapi pasti ada kesamaan di antara keempatnya. Kemudian yang kedua, kebenarannya diketahui melalui inferensial atau istidlal. Sebuah pernyataan yang sumbernya atau referensinya pasti benar. Ya, misalkan yang pasti benar itu kan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dinyatakan oleh yang ahli dalam bidangnya, misalkan ahli ilmu fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf, dan lain-lain. Syarat-syarat khusus kontekstual termenuhi. Misalnya, jika suara bayi terdengar berarti bayi telah lahir. Nah, itu kan berarti syarat-syarat khususnya sudah terpenuhi. Dan yang ketiga adalah khobar wahid, yaitu kabar dari seorang ke seorang yang dipercaya namun sudah tidak terbukti secara korespondensi.
dan hanya sampai pada derajat zan. Nah, khobar wahid ini biasanya berkaitan dengan hadis ahad. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu 3 mode pengetahuan dalam Islam. Nah, mungkin ini sebagian teman-teman sudah pernah mendengar, sudah pernah belajar 3 mode pengetahuan dalam Islam. Yang pertama adalah ilmu bayani, yang kedua adalah ilmu huduri, dan yang ketiga adalah ilmu husuli. Ilmu bayani biasa disebut dengan bayani, ilmu huduri biasa disebut dengan ilmu irfani, dan ilmu husuli biasa disebut dengan burhani. Biasanya teman-teman sudah tahu lah ya, apa itu ilmu bayani, ilmu burhani, dan juga ilmu irfani. Atau biasanya yang paling sering bergesekan itu adalah ilmu burhani dan ilmu irfani. Kita bedah satu-satu ya. Ilmu bayani secara sederhana adalah ilmu yang membahas tentang teks. Dalam teks atau wahyu terdapat ayat kauniyah biasanya kan, dan ayat qauliyah. Nah, ini sudah dijelaskan sebetulnya di Sumatul Islam di materi DM 1. Nah, untuk memahami ayat kauniyah bisa dengan ilmu huduri dan ilmu husuli, sedangkan untuk ayat qauliyah membutuhkan ilmu bayani. Jadi ilmu bayani juga sangat penting untuk menguatkan dalil-dalil kita terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan dalam Islam. Nah, sumber bayani sendiri ada 2, yaitu nas teks wahyu dan juga khabar atau ijma. Next, kita ke metode bayaninya. Ada ijtihadiyah, yaitu cara berpikir yang berlandaskan nas atau teks. Dan yang kedua adalah istinbatiyah. Ijtihadiyah, lalu juga ada istintajiyah, ada istidlaliyah, dan juga ada kias. Untuk ijtihadiyah sendiri, yaitu cara berpikir yang berlandaskan nas atau teks tetapi secara kreatif. Misalnya dalil tentang haramnya rokok, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan yang dapat membahayakan jiwa seseorang. Nah, rokok itu kan membahayakan, makanya kan tagline rokok kan, rokok itu dapat membunuhmu. Nah, itu kan salah satu ijtihadiyah. Kemudian metode bayani yang kedua adalah istinbatiyah, yaitu cara berpikir yang berdasarkan teks. Bedanya dengan ijtihadiyah, istinbatiyah ini memahami teks secara normatif. Misalkan ada dalil hadis tentang kecantikan bidadari, itu kan kecantikan bidadari itu kan diibaratkan dia itu memiliki kulit yang putih, bahkan sampai putihnya itu kelihatan tulangnya. Nah, itu kan sebetulnya kan kiasan, tapi kan orang yang istinbatiyah itu menganggap bahwa ya bidadari itu seperti itu. Analogi tentang di surga itu ada kolam susu, ya kita menganalogikan seperti sebuah kolam yang besar isinya susu dan kita bisa mandi, minum di situ. Nah, itu kan metode bayani yang kedua, itu istinbatiyah. Kemudian yang ketiga istintajiyah, yaitu deduksi, menarik kesimpulan dari prinsip umumnya teks. Misalnya ada bunyi ayat yang sifatnya umum kemudian diterjemahkan agar sesuai dengan kehidupan sekarang ya. Misalkan ayat tentang hargailah orang tuamu. Nah, budaya orang dulu dengan orang sekarang kan beda antara menghargai orang tua. Mungkin orang Arab beda juga dengan orang Indonesia. Di Arab misalkan budaya menghormati orang tua itu kan dengan mengusap kepalanya, misalkan mencium kepalanya, ya. Sedangkan di Indonesia kan itu tidak sopan, ya, mengusap kepala orang tua misalkan. Nah, itu budaya yang berbeda dan ditarik, ya, agar sesuai
ayatnya ataupun teks ayat tersebut dari dulu hingga sekarang. Lalu ada juga istidlaliyah, yaitu cara berpikir yang induktif dengan melakukan abstraksi dari bunyi teks. Nah, dari kehidupan sehari-hari misalnya, lalu disesuaikan dengan teks. Misalnya seseorang telah melakukan pacaran ya misalkan. Kira-kira ada nggak sih dalil tentang pacaran? Dia kan sudah pacaran, tapi dia ingin membuktikan bahwa ada nggak sih dalil tentang pacaran? Nah, misalkan dia memakai ayat lita'arofu. Nah, itu sesat lah ya. Menjadikan ayat lita'arofu sebagai membolehkannya pacaran. Kemudian yang terakhir ada kias al-ghaib al-syahid, yaitu salah satu metode sebetulnya ketika seseorang sedang melakukan ijtihad. Kias-kias ya, teman-teman sudah paham lah terkait dengan kias, tidak perlu saya jelaskan kembali. Next, ke slide selanjutnya yaitu fungsi dan peran akal bayani. Ada 5, ada akal sebagai pengekang, pengatur hawa nafsu, justifikasi, repetitif, yaitu akal yang mengulangi, taklidi akal ikut, pengukuhan kebenaran otoritas teks yang menghasilkan ilmu kalam dan teologi. Next, kita lanjut ke ilmu huduri, yaitu irfani. Nah, ilmu huduri atau irfani secara sederhana berarti intuitif atau pengalaman langsung. Ya. Pengetahuan secara langsung atau know-how. Ya. Tahu bagaimana. Nah, contohnya begini. Contohnya berenang. Ya. Ia memiliki kemampuan berenang tanpa membaca buku. Nah, jadi pengetahuannya ada dalam dirinya. Dia melihat orang berenang, kemudian dia nyemplung, dia bisa berenang. Ya, meskipun sedikit-sedikit kelelap kemudian, tapi lama-kelamaan dia bisa berenang tanpa pengetahuan membaca buku misalkan. Nah, di dalam ilmu khudur itu ada beberapa sumber ya, sumber irfani. Yang pertama ada experience, yaitu pengetahuan yang hadir langsung dalam diri secara sederhana, misalnya cinta, rasa, dan lain sejenisnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara deskriptif. Misalkan rasa pedas, itu kan kita tidak bisa mendeskripsikannya secara harfiah, karena itu kan dirasakan pedas. Coba kita definisikan pedas ya. Pedas itu kan apa ya? Merah, bikin lidah kebakar, lah pokoknya gitulah. Itu termasuk experience, sesuatu yang hadir langsung dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua adalah ar-ru'yah al-mubasyirah, yaitu istilah lain dalam tradisi sufistik sebetulnya, yang artinya hati yang siap untuk menerima pengetahuan dari Allah ya. Jadi tidak perlu belajar keluar, sebab Allah sendiri yang memberikan pengetahuan. Dalam tradisi sufistik, orang-orang tersebut biasanya digelari kasyaf, marifat, laduni, dan lain sebagainya ya. Apakah kita bisa kalau misalkan kita melakukan riyado, melakukan mujahadah dan lainnya, karena itu kan harus latihan juga sebetulnya. Oke, yang terakhir direct experience, sama dengan ilmu huduri lah. Next, metode irfani, ada zauqiyah ya, ada riyado, mujahadah, kasyfiyah, al-isyraqiyah, ala dunia ya. Dan juga penghayatan batin menuju tasawuf. Ini tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang lebar, karena biasanya anak kami kalau dikasih bahasa Arab itu lebih mudah paham daripada bahasa Inggris ya. Lalu ada juga fungsi dan peran akal irfani. Yang pertama adalah partisipatif, yang kedua yaitu al-haz wal wijdan bil wasitoh bila hijab, yaitu akal itu seperti suatu kejadian yang baru, seperti wadah ya, seperti wadah ember yang yang siap menerima air hujan, siap menampung pengetahuan dari Allah tanpa suatu penghalang. Nah, untuk sampai ke sini biasanya adalah tingkatan tasawuf biasanya ya. Jadi dia sendirilah yang mendapatkan pengetahuan langsung dari Allah. Biasanya kan orang seperti ini kan misalkan nabi ataupun sahabat ya, ataupun ulama ya, dan lain-lain. Terakhir ya, ilmu husuli atau burhani, yaitu secara sederhana memakai akal atau analisis.
jenis pengetahuan burhani ini yaitu dengan mendeskripsikan apa yang diketahui atau Khawdet tahu tentang. Contohnya tadi ya, berenang misalkan. Awalnya dia tidak bisa berenang, tapi dengan membaca buku dia bisa berenang. Dia mungkin tidak bisa membawa motor, tapi dia tahu bagaimana cara membawa motor yang baik dan benar. Tapi belum tentu dia bisa mengendarai motor. Nah itu pengetahuan ilmu husuli ataupun burhani. Ya, menggunakan akal biasanya, menggunakan rasio. Nah ini juga memiliki kesamaan dengan barat ya. Sumber burhani yaitu realita al-waqi, alam sosial, human. Ya pokoknya sesuatu yang di sekitarnya ya, berupa alam sosial dan manusia. Ada juga metode, proses dan prosedur burhani. Metode atau cara ya. Burhani, yaitu yang pertama ada abstraksi atau diskursif, yaitu berpikir rasional atau cara berpikir konseptual yang biasanya dari fakta menuju konsep ya. Misalkan menguap yang diabstraksikan sebagai tanda orang yang sedang mengantuk. Nah seharusnya tingkatan kita sudah berada di tingkatan ini, di tingkatan abstraksi. Kita harus bisa membuat konsep, bukan hanya sekedar berpikir, tapi kita sudah membuat konsep. Yang kedua yaitu basiyah, yaitu alat ataupun analisis atau cara berpikir rasional. Sedangkan tahliyah yaitu analisis, nakdiyah yaitu al-muhkamah al-aqliyah, yaitu kritis. Sama ya seperti yang di barat, berpikir rasional, kemudian melakukan analisis, dan yang terakhir mengkritisi. Next, ke fungsi dan peran akal burhani. Terakhir, fungsi dan peran akal burhani. Ini juga sama seperti barat, yaitu bersifat heuristik, analitik, dan kritis. Heuristik itu membuat konsep baru, analitik membuat argumen atau menganalisis, kemudian kritis mengkritisinya. Ya. Dan kemudian akal burhani itu adalah indraku al-sabab al-musabab. Jadi percaya kepada hal-hal yang berbau kausalitas atau sebab dan akibat. Ya, meskipun ini ditentang sebetulnya oleh Al-Ghazali, sebab kata Al-Ghazali tidak ada sebab dan akibat itu, sebab Allah itu bisa ingkar. Misalkan Mas Wahyu itu lompat dari lantai 30 ke bawah misalkan. Secara rasional dia bisa mati. Tapi kalau kata Al-Ghazali, kalau Allah berkehendak dia tidak mati, ya dia tidak akan mati. Nah maka kausalitas bagi Al-Ghazali itu tidak berlaku dalam Islam. Tapi dalam burhani ini masih berlaku. Ya, sebab akibat. Kemudian ada juga tipe argumen, yaitu sama dengan demonstratif sih. Yaitu berpikir rasional, empiris, eksploratif, mempelajari objek secara utuh, kemudian verifikatif, membuktikan benar salahnya objek, dan kemudian eksplanatif, menjelaskan apa adanya. Oke, itu mungkin pengantar diskusi kita pada malam hari ini cukup panjang, bahkan mungkin sangat panjang, banyak VN-nya. Tapi saya harap teman-teman sedikit mendapat suatu pencerahan. Ya, meskipun saya yakin bingung ya. Pasti itu bingung, tapi wajar dalam filsafat itu bingung itu wajar. Karena kalau mau belajar yang pasti ya belajar ilmu-ilmu seperti biologi, matematika, fisika dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada moderator.